Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akuntansi manajemen akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang case yaitu keep or drop a division. Jadi berikut adalah kelompok kami. Ada saya, Sabdo Prasistowidi dengan NIM akhir 133, ada Roy Santana dengan NIM terakhir 207, ada Afrizal Widya dengan NIM akhir 143, ada Muhammad Haris dengan NIM akhir 220, ada Maria Honggo Sakti dengan NIM akhir 277, ada Akmal Nur Hidayat dengan NIM akhir 260, ada Muhammad Haikal Talib dengan NIM akhir 242, dan juga ada Muhammad Aldi Firmansyah dengan NIM akhir 1160. Overview. Jan Sumrat, Presiden dan Manajer Umum dari perusahaan Daniburi, khawatir tentang masa depan salah satu divisi terbesar perusahaan. Berikut adalah laporan laba rugi kuartal terbaru dari divisi tersebut. Sales 3.751.500, Lease Cost of Goods Sold 2.722.400, Gross Profit 1.029.100, Lease Selling and Administrative Expense 1.100.000, Operating Loss 70.900. Jan sedang mempertimbangkan secara serius untuk menutup divisi tersebut, karena ini adalah kuartal ke-9 berturut-turut bahwa divisi tersebut menunjukkan kerugian. Untuk membantunya dalam pengambilan keputusan, dalam konteks pertimbangan penutupan divisi, berikut adalah beberapa informasi yang telah dikumpulkan. Yang pertama ada produk dan penjualan. Jadi divisi ini tuh memproduksi satu produk dengan harga jualnya $100 kepada pelanggan eksternal. Nah, sebanyak 50% dari output itu dijual ke divisi lain yang ada di dalam perusahaan dengan harga $83 per unit. Dengan catatan biaya manufaktur penuh ditambah 25%. Harga internal ditetapkan sesuai kebijakan perusahaan. Jika divisi ditutup, divisi pengguna akan membeli produk tersebut dari luar dengan harga $100 per unit. Yang kedua ada biaya overhead tetap. Ini dialokasikan untuk per unit itu sebesar $20. Tidak ada penggunaan alternatif untuk fasilitas jika ditutup. Fasilitas dan perusahaan akan dijual dengan hasilnya diinvestasikan untuk menghasilkan imbalan tetap sebesar $100.000. Yang ketiga kita masuk ke biaya penjualan dan administrasi. Dari total biaya penjualan dan administrasi tetap, 30% merupakan alokasi dari markas besar perusahaan. Biaya penjualan variabel itu adalah $5 per unit untuk penjualan eksternal, dan biaya ini dihindari untuk penjualan internal. Tidak ada biaya administrasi yang dikenakan di sini. Maksudnya tidak ada biaya administrasi variabel yang dikenakan di sini. Seperti itu. Pertanyaan 1 yaitu persiapkan laporan keuangan yang lebih akurat yang mencerminkan performa dari laba divisi. Berikut tabel yang merupakan laba rugi dari perusahaan, yaitu sales revenue-nya itu 3.751.500, less variable expense-nya 2.004.900, contribution margin-nya 1.746.600, less direct fixed expense-nya 1.518.250, kemudian divisional margin-nya 228.350, terakhir less common fixed expense-nya 299.250. Operating income yang loss yaitu 70.900. Pertama-tama menghitung number of units. Number of units rumusnya less sales revenue dibagi sales per unit to another division plus purchase price if the part is purchased externally sama dengan 3.751.500 per 83 plus 100 sama dengan 3.751.500 per 183 sama dengan 20.500, yang artinya number of units-nya itu adalah 20.500 unit.
Oke, selanjutnya ada calculate variable cost per internal unit. Rumusnya sell per unit to another division dibagi 100% plus markup percentage dikurangi fixed overhead per unit. Yang pertama kita hitung dulu 83 dibagi 100% tambah 25% sama dengan 66,4 dikurangi 20 sama dengan 46,4. Jadi variable cost per internal unitnya 46,4. Lalu selanjutnya ada variable cost per external unit. Rumusnya variable cost per internal unit ditambah selling expense per unit. Jadi 46,4 tambah 5 sama dengan 51,4. Variable cost per external unitnya 51,4. Baik, selanjutnya ada calculate the amount of variable cost. Variable cost sama dengan dalam kurung variable cost per internal units dikali number of units ditambah dalam kurung variable cost per external unit dikali number of units sama dengan $46,4 dikali 20.500 units ditambah dalam kurung $51,4 dikali 20.500 units sama dengan 951.200 ditambah 1.053.700 sen sama dengan $2.004.900. Jadi the amount of variable cost-nya ada $2.004.900. Selanjutnya ada calculate the fixed selling and administrative expense in order to calculate direct fixed expense. Fixed selling and administrative expense sama dengan selling and administrative expense dikurangi dalam kurung variable selling expense dikali number of units sama dengan 1.100.000 dikurangi $5 kali 20.500 units sama dengan 1.100.000 dikurangi 102.500 sama dengan 997.500. Jadi the amount of fixed selling and administrative expense ada $997.500. Selanjutnya kita akan mengkalkulasikan direct fixed selling dan juga beban administratif. Di bawah ini kita bisa melihat rumus ada direct fixed selling and administration expense yang sama dengan fixed selling dan administrasi expense dikali dengan non-allocated expense. Di bawahnya kita bisa menaruh angkanya $997.500 dikali 100% dikurang 30% sama dengan 997.500 dikali 70% dan didapat hasil $698.250. Jadi the direct fixed selling dan juga administrasi expense sama dengan $698.250. Lalu kita akan mengkalkulasikan jumlah unit yang terjual. Jadi di sini kita akan mengasumsikan bahwa jumlah unit yang terjual adalah X dan sebuah divisi itu menjual sekitar 50% dari output mereka ke divisi lain seharga $83 per unit. Jika divisi tersebut tidak menghasilkan part tersebut, maka mereka akan membeli secara eksternal seharga $100 per unit. Sehingga formula yang bisa kita tulis adalah sebagai berikut, di mana 50% dikali 83x ditambah 50% dikali 100x sama dengan $3.751.500. Sehingga jika kita total dan bagi, maka X akan ketemu sebesar 41.000 unit. Lalu yang selanjutnya kita akan mengkalkulasikan direct fixed overhead, di mana direct fixed overhead ini sama dengan jumlah unit yang terjual dikali fixed overhead assigned, sehingga kita sudah menemukan keduanya, yaitu 41.000 dikali 20 hasilnya adalah $820.000. Selanjutnya menghitung dari total direct fixed expense yang rumusnya direct fixed selling and administrative expense plus direct fixed overheads sama dengan 698.250 ditambah 820.000 sama dengan 1.519.250. Yang ketiga, menghitung dari common fixed expense yang rumusnya fixed selling and administrative expense dikali allocated expense percentage
sama dengan 997.500 dikali 0,30 yang menghasilkan 299.250. Lalu pertanyaan kedua, haruskah presiden mematikan atau menonaktifkan divisi tersebut dan apa yang akan terjadi terkait dengan efek kepada penghasilan atau profit dari perusahaan tersebut jika divisi tersebut ditutup? Nah, di sini kita bisa melihat dari tabel yang menunjukkan keputusan yang tepat mengenai pembagian. Di sini kita melihat beberapa cost, yaitu sales, variable cost, direct fixed expense, dan annuity. Jadi alternatifnya ada yang keep dan juga drop. Ketika kita keep, maka kita akan menghasilkan terdapat sales 3.751.500. Dan variable cost-nya bisa didapat jika kita keep minus 2.4.900. Dan juga jika kita keep terdapat cost direct fixed expense yang terlihat minus 1.518.250. Dan jika kita mengambil keputusan keep, maka totalnya akan menjadi 228.350. Jika kita drop atau kita menghentikannya, maka ada minus 2.050.000 dan juga annuity yang berjumlah 100.000. Dan jika di total, maka terdapat minus 1.950.000. Selanjutnya, calculation of variable cost if the company drops the division. Ada rumus variable cost sama dengan number of unit dikali cost of part it was purchased externally. Jadi 20.500 unit kali 100 sama dengan 2.050.000. Jadi variable cost-nya ada 2.050.000. Manfaat relevan untuk mempertahankan divisi tersebut adalah 228.350. Sedangkan jika perusahaan membatalkan divisi tersebut, maka manfaat relevannya adalah 1.950.000. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya mempertahankan divisi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.